Halo semuanya, balik lagi nih. Geek Shy Channel. Oke, balik lagi di channel kita dan kita baru aja nonton sebuah film ya, sangat nyentrik, nggak tahu deh, nggak tahu nyentrik, Mind blown lah. mind blowing. Nggak, itu judulnya apa Gi? It was just an accident. Ya, salah satu film yang Rilisan- langsung ke backgroundnya aja. Rilisan neon sih. Rilisan neon. Nah, jadi kalau teman-teman tahu bikin heboh karena ini sebenarnya film muatannya politis banget. Karya sutradara Iran namanya Jafar Panahi. Bahkan untuk memfilmkan ini juga dia nggak minta izin pemerintah Iran. Anjir. Jadi tiba-tiba langsung tayang aja di Prancis di festival The Cannes. Tiba-tiba Palme d'Or. disangka dapat Palme d'Or gitu si Palme Emas, akhirnya jadi ngeblow up. Mungkin bisa dibilang sih salah satu bentuk kritik ya. Cuman dibikin film. Sebenarnya sih kisahnya sih masalah zaman rejim gitu sih, mungkin kalau di Indonesia relatable sih kali ya. Yeah. Bahkan ada satu rejim yang berkuasa dan waktu itu settingnya ceritanya ini korban rejim itu gitu. Tahanan politik lah kalau bahasa di sini. Jadi mereka udah keluar dari circle itu, rejim udah runtuh. Udah katanya kalau di sini sih ada nyambung dengan pergerakan di Suriah ya, kita nggak usah nyebut merek. Jadi misalnya di sini itu masalah moralitas itu dipertanyakan juga. Emang kalau udah nyiksa para tahanan politik teh bisa pergi dengan begitu saja gitu. Kan pasti ada luka mendalam yang traumatis yang masih dirasakan oleh para tahanan politik itu. Nah di sini misalnya sesimpel mungkin tahanan politik teh pengen keadilan lah. Cuman dibikinnya teh sama si Jafar kejadian sehari-hari gitu sih. Nah itu aku tuh bingung. Di sini tuh dimulai dengan kisah seorang bapak dengan istri yang sedang hamil dan anak perempuannya lagi jalan entah dari mana. Ya Sehari-hari aja. Terus juga kecelakaan. Ya dari situ tuh itu efek dominonya tuh ke belakang gitu. Nah cuman aku tuh ngerti sih karena dia mungkin nggak bisa minta izin ke pemerintah atau mungkin diem-diem. Kelihatan sih dia Pak Jafar teh dengan setting yang sederhana keliling-keliling aja di kota gitu, jadi agak semi dokumenter gitu sih. Jadi kita sebagai penonton tuh jadi bingung karakter utamanya siapa sih sebenarnya, dan banyak sih sebenarnya sih tahanan politiknya tuh kalau kita boleh lihat ada 5 sebenarnya karakternya. Satu si pelakunya ya tanda kutip si tukang menyiksanya, sama 4 itu yang benar-benar korbannya gitu. Ada si Goli, tokoh utama kita ada Goli, ada si Siva, ada si Hamid, sama ini si Fahid sih. Kalau saya baca-baca sinopsis sebenarnya dia tuh dulu mungkin kaum pekerja gitulah. Cuman karena masalah rezim dia jadi akhirnya ke bawah-bawah. Jadi sini tuh sebenarnya mereka tuh hanya inget ciri khas si penyiksanya itu yang namanya Iqbal dengan pakai ya gitu kan, karena nih settingnya di bahasa Persia di Iran. Itu cuman khasnya itu kakinya berdecit gitu karena sebenarnya dia punya kaki palsu. Jadi sebenarnya hanya dari situ tuh pas kejadian itu mereka dengar kakinya tuh langsung ini nih. Saya inget banget waktu itu mata saya tutup tapi saya sangat membekas banget bunyi kakinya itu. Jadi kayak mereka tuh mau bikin keadilan dengan caranya mereka sendiri atau hukum rimba lah. Tapi satu sisi si Pak Jafar saudaranya membelokkan kisah-kisah humanis sih. Jadi kayak ternyata kalau di Iran tuh budaya pernikahan atau misalnya syukuran gitu teh sangat dihargai sekali di sana ya. Jadi sini tuh lucunya ini diselipkan kultur juga yang agak-agak apa ya, kalau dibilang di sini ya stereotip orang sana tidak sepenuhnya positif lah. Ya, jadi sebenarnya wani gitu sih, berani sih kalau radikal gitu. Jadi dan satu sisi ini mah fair-fairan aja karena kita masnya penonton casual aja gitu ya. Jadi akhirnya esensi ceritanya ya itu teh jadi agak terkaburkan sih karena kebanyakan sosial komentarnya jadi agak nyimpang-nyimpang ya. Walaupun sebenarnya sih secara plot sih kelihatan sih dia kan mau bikinnya dokumenter dengan diam-diam. Jadi di sini sih kalau aku sih kebayang sih ada kejadian nanti kesana udah ada plotnya tuh. Tapi nggak tahu kenapa penceritaannya teh agak aneh lah sebenarnya. Jujur sih ini pertama kali sih nonton karya film dari Asia Barat, jadi
kaget rasanya juga, belum terbiasa kali ya. Rasanya beda sih, cara berceritanya tuh beda gitu. Dan tadi juga kita udah sempet dibilang memang sih Neon tuh bisa dibilang bikin prestasi ya, karena 5 film dia dalam 5 tahun terakhir masuk terus ya, masuk festival The Clash dan dapat Palme d'Or. Dimulai dari Parasite kita udah pernah bahas, terus habis itu dilanjutkan oleh Titane, tapi itu kita belum pernah nonton sama sekali. Stranger of Sadness, Anatomy of a Fall, terakhir Anora, nanti Anora kita akan bahas. Nah ini tuh film ke-6 dari jajaran Neon itu yang bisa dapat Palme d'Or. Dari situlah awal kita pengen nontonnya dari situ. Iya, itu memang latar belakang kenapa kita lebih tepatnya untuk nonton film ini, karena track record Neon yang bagus ya. Dan kita pengen tahu seperti apa, dan Gigi cukup pengen banget gitu, dan gue juga penasaran karena Iran, Neon, terus Palme d'Or lagi, cuman saya lupa ternyata Palme d'Or tuh ada Anatomy of a Fall. Iya, Anatomy of a Fall. Dan gue juga pengen membandingkan impresinya gue dengan Gigi ya, karena kan gue mungkin kalau dibilang casual, gue lebih casual daripada Gigi lebih pemerhati lah. Gue juga penikmat, kalau gue lebih ke penikmat, dan gue lebih banyak mencari sisi estetika dan visual gitu. Makanya agak berat nonton ini jujur. Dan secara penceritaan tadi udah disebutin sama Gigi emang agak unik, dan so far yang ditangkap sama kita memang pesan esensinya tuh jadi kayak agak, karena dia nyimpang gitu jadinya agak tipis, jadi nggak dalam, nggak nancep gitu. Sebenarnya sih itu sih catatan pribadi saya dan penasaran karena film Asia Barat gitu. Dan aku sih jujur nggak terlalu ngulik misalnya soal adat istiadat, sama misalnya kayak di sana masalah sosial religiusnya kayak gimana gitu kan, karena kononnya sih kan mereka mah alirannya beda gitu kan, jadi kayak nggak nyampe ke sana sih, jadi kayak pengen ngeliat daily life gitu. Sebenarnya sih nitpick saya mungkin sama Dega juga dibikin mengambang sih endingnya, jadi kayak tidak ada resolusinya sih. Mungkin itu cara main amannya Jafar juga ya, karena kalau ternyata dibuat berpihak kepada satu pihak gitu, jadi kayaknya mungkin bakal jadi bikin divisif gitu ya. Dan biarkan kita menyimpulkan aja ya. Dan gitu katanya sebenarnya si Jafar juga nggak kapok-kapok, dia pernah di penjara juga. Jadi ini tuh sebenarnya di negaranya bisa dibilang di ban sih. Sebenarnya kalau ini mah correct me if I'm wrong, sebenarnya kalau Iran kan memang agak strict soal yang apa boleh ditonton di bioskop. 2012 kalau teman-teman tahu nih mah kita flashback aja. Ada film namanya Argo. Gue baru mau sebut. Itu jadi dia itu sukses banget di luar Iran. Padahal sebenarnya kalau kita tonton memang settingnya zaman Iran lagi pergolakan si Khomeini dan sebagainya itu. Bahkan menang Best Picture. Itu tadi gue mau sebut. Bahkan menang Best Picture itu zaman dulu di Iran Ahmadinejad sampai protes dan bakal bikin film tandingan segitunya. Itu yang bikin orang luar dari kacamata luar, ini yang bikin rakyatnya sendiri enggak? Oh iya, ini rakyatnya sendiri yang bikin. Kayak apa? Mirror ke, ya mungkin bisa dibilang kalau bahasa di sini penghujatan kali ya. Jadi emang Jafar Panahi penghinaan terhadap negara gitu. Jadi berani banget ini, kudos tapi jurang banget si Jafar Panahi ini. Tadi gue di kepala gue udah ada Argo banget, makanya gue tuh pengen ngobrol apakah sama levelnya seperti itu, karena Argo pun pada saat menang pun kan kok Argo sih perasaan, dan pada tahun itu kan yang lebih bagus kayak banyak gitu. Banyak apa aja inget nih? Life of Pi yang pasti. Itu kan kayak, dan itu kelihatan banget politis, bahkan dulu pas teman-teman korek memang juga waktu pengumumannya juga pakai telekonferensi yang meminta Bu Michelle Obama gitu. Kan kayak apa sih, kayak lebay banget. Jadi memang lu mungkin perang dinginnya kayak gitu kali ya. Tapi sebenarnya kalau sebagai penikmat dulu, filmnya Argo tuh sebenarnya casual banget sih. Iya kan, kayak nggak bagus tapi nggak best picture juga kali gitu kayak gitu kan. Ini kebalikannya menurut saya, materi politiknya kuat tapi secara filmisnya ya mungkin secara film teknis perfilmannya teh sebenarnya mah bisa dibilang biasa saja sih sebenarnya ini mah, karena ini jadi kayak apakah substance over style yang kayak gini. Jadi
kebalikannya kita nonton kemarin terakhir ngebahas film Tron malah kebalikan stylenya lebih substansinya kan. Ini substansinya yang melebihi style jadi kayak ternyata dalam selang waktu 2 minggu itu kita dihadapkan dengan dua kutub yang berbeda jadi kayak kaget juga tapi rasa baru sih itu sih. Berarti sebenarnya secara ini frekuensi kita sama gitu memang ini sih dan memang katanya kayaknya sih ini Jafar sampai sekarang dilarang balik ke negaranya mungkin kali ya. Jadinya jujur gue agak-agak bias karena ketika ini tuh Palme d'Or emang bener bagus atau karena ada agenda, ngerti nggak sih? Iya. Kalau ini sampai masuk nominasi minimal kalau kata gue berlebihan sih. Kalau sampai Oscar gitu, berlebihan sih, parah. Kalaupun misalnya itu Best Picture mungkin janganlah. Itu gila banget tuh kalau gitu. Tapi kalau misalnya foreign atau Best International Feature atau Best Adapted atau Screenplay gitu boleh lah. Cuman kalau Best Picture mah kelihatan banget sih politis banget. Intinya mungkin kalau ini Hollywood bisa aja keulang lagi kayak si Argo sih. Jangan sih menurut saya. Makanya. Oke lah, maksudnya kita ngangkat satu topik yang cukup sensitif dan mengusik sejarah kelamnya satu negara. Cuman kayaknya jangan nggak tahu sih. Menurut gua kalau dibawa masuk ke dalam film terlalu berlebihan kayaknya agak kurang tepat menurut gua. Mending menurut saya nih mah tetap kita juga punya kisah kelam Indonesia ya. Mending dibikin dokumenter sekalian kayak kalau teman-teman pernah nonton yang jagal gitu atau yang senyap yang di sudut pandang Partai Komunis Indonesia jadi kayak adil gitu kan. Ini sih menurut saya satu sisi sih sebenarnya. Walaupun dia berusaha mencoba menetralkan dengan endingnya ambang gitu jadi kayak gini tapi menurut saya sih masih bisa lebih dicerna daripada Anatomy of Fall. Cuman ini gue nggak tahu ya kalau misalkan gue sih ini pendapat opini gue pribadi ini hampir tidak bisa dinikmati oleh penonton casual. Hampir. Tadi aja ada yang keluar 2 orang. Keluar kenapa ya? Apa nggak tahu sih betul. Apa saking nggak bisa menikmatinya kita nggak tahu tadi ada 2 orang tadi pas kita nonton. Dan emang nggak terlalu banyak. Dan pada kondisinya tadi baru 5 hari. Tapi tinggal 1 kali penayangan. Mungkin agak berani juga sih klik film bisa masukin saya apresiatif sih sebenarnya. Cuma mungkin rata pas Indonesia tidak sebegitunya gitu. Cuman bisa tayang oke lah gitu. Kita juga bisa disempatin niat gitu dan jujur sih agak campur aduk sih kalau saya sih. Agak aneh sensasinya ya mungkin itu sih ya. Kita jujur aktor aktrisnya nggak tahu namanya cuma tahu sutradaranya aja. Nggak backgroundnya nggak tahu ya. Tahu sih itu aja sih. Kalau di skor gitu kita langsung ke skor aja. Jujur sih ini lebih mending daripada Anatomy menurut saya. Tapi nggak jauh-jauh banget lah. Ya mungkin 6-7 lah kalau saya. Bisa dikasih 6-8 juga bagus lah 6-7 lah. Oke. Saya juga setuju Oke. Menghargai backgroundnya dan Palme d'Or walaupun nggak tahu ya agak bias juga sih mungkin nggak tahu. Mungkin teman punya pendapat lain gimana pendapatnya atau ada background lain yang mungkin kita nggak tahu atau ada detail kecil yang akhirnya bisa mempengaruhi penilaian terhadap film ini. Itu sih kalau kayaknya kurang lebih kayak gini impresi kita sejauh ini tentang film It Was Just an Accident. Oke, teman-teman thank you udah nonton. Sampai jumpa di review selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.